Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Halo sahabat trader dimanapun Anda berada, ketemu lagi saya Matias Putra bersama Pak Eko Trijuni dari Kepala Analis dari Forex IMF Bandung. Jadi kita akan terus ngobrol dengan beliau oleh karena banyak hal-hal yang boleh kita ambil di dalam meningkatkan skill trading kita terutama ya. Dan hari ini kita akan mengobrol hal yang sangat penting yaitu mengenai money management karena ini merupakan salah satu kunci utama di dalam trading. Oke, kita akan langsung kepada beliau. Kita sudah tidak sabar lagi. Kita nyapa. Halo Pak Eko. Halo Pak Matias, Apa kabar? kabar baik luar biasa Pak Matias. Amin. Nah, Pak Eko ini kita mau ini mendengar langsung seperti banyak orang mengatakan money management itu apa Mhm. sih gitu kan ya, yang katanya selalu dianggap itu merupakan salah satu kunci utama di dalam meningkatkan profit konsisten. Nah, hari Iya, ini kita iya, mau iya. dengar langsung dari ahlinya nih Pak. Ya, Oke, silakan Pak Eko. Oke, Pak Matias mungkin ahlinya sih Pak Matias juga ahli lah. Saya juga kalau dibandingin Pak Matias mah tidak terlalu hebat juga. Ya Tapi mungkin mudah-mudahan yang perlu doanya kita benar share. tuh Pak. Tapi yang saya sepakat banget, money management itu sangat penting kalau bagi saya. Tapi berdasarkan pengalaman saya, jadi gini, banyak orang yang sangat paham trading, sangat paham analisis. Tanya aja berita apa yang sedang terjadi di market kepada dia, dia tahu dia ngikutin semua berita. Tapi satu hal dia gagal dan dari bisa saya katakan lebih dari 90% orang yang ngobrol dengan kami di Forex CMF itu udah berdarah-darah gagal trading, dia gagal di satu hal, Pak, trading plan. Dan yang seperti yang kita tahu, kalau saya boleh nanti breakdown sedikit, dalam trading plan itu ada beberapa poin. Yang pertama itu pasti target ya, target dia di berapa, kemudian metode analisa seperti apa, dan yang paling penting itu risk management dan money management plan-nya seperti apa. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sebagian besar, mayoritas malah lebih dari 90% yang datang itu adalah orang-orang yang tidak tahu sama sekali itu trading plan itu seperti apa. Padahal trading plan itu di dalamnya ada satu hal yang sangat penting, risk management dan money management plan. Masalah analisis kita bisa pelajari dengan sangat mudah. Sumbernya banyak sekali sekarang ini. Apalagi seperti contohnya Forex MS menyediakan trading signal, menyediakan discussion group melalui Telegram, ada live analisis setiap hari. Untuk hal seperti itu gampang lah harusnya diperoleh zaman sekarang dibandingkan dengan kita dulu 15 17 tahun yang lalu kan beda banget ya Pak ya. Betul. Internet aja barang yang sangat mewah waktu itu kan, tidak semua orang bisa akses internet, tapi sekarang semua dapat. Nah, masalahnya tidak banyak orang mentor-mentor trading di luar sana yang benar-benar menanamkan kepada apa istilahnya dalam tanda kutip anak didiknya itu bahwa trading plan itu rajanya sebenarnya dari trading. Kalau tidak ada trading plan, tidak ada di dalamnya risk management, tidak ada di dalamnya money management, nothing kita trading. Karena kan kita tahu ada 3M kan Pak, mind, method, Ya. money. Mind, method, money ya. Money ini kalau saya menerjemahkannya sebagai money management plan, pasti. Itu. Nah Pak, kalau boleh saya mau coret-coret sedikit supaya Silakan mungkin silakan Pak Eko. teman-teman, Ah, sahabat trader di luar sana bisa dapat gambarannya lah ya. sedikit ya, paling tidak Jadi nggak ya. teori aja ya. Oh, oh, betul betul. Jadi tidak hanya sekadar teori yang kita apa istilahnya bicarakan gitu ya. Saya share screen dulu Pak ya. Share screen dua. Oke. Oke Pak, saya tes dulu ya Pak. Ini saya bisa tulis apa enggak ya Pak? Cek. Saya tulis di sini trading plan kelihatan enggak Pak? Oh, kelihatan sudah muncul. Trading plan ya.
Ya. Jadi kalau saya melihat tadi seperti yang saya katakan dalam trading itu ada setidaknya tiga hal penting. Yang pertama kita bicara target atau goal. Nah, ketika kita bicara target atau goal ini tentu kita tidak mengatakan, oke, Anda pasti akan dapat sekian per bulan, sekian persen per minggu. Tidak. Yang namanya target, yang namanya bisnis pasti ada target dong, Pak. Betul. Yang namanya bisnis, sahabat trader yang di rumah atau dimanapun, pasti saya sepakat lah, pasti sepakat bahwa yang namanya bisnis, trading termasuk di dalamnya, pasti butuh yang namanya goal. Kita ingin dapat berapa dari trading ini? Karena ini kalau saya agak dibalik, Pak. Kebanyakan orang kan nanya, kira-kira Pak Eko, kalau saya mau ikut trading, itu berapa dana minimalnya? Kalau saya balik, Bapak pengen dapat berapa? Ya. Nah, Bapak pengen dapat berapa kira-kira dari trading? Misalkan, Pak, saya pengen dapat 10 juta minimal lah per bulan, rupiah dari trading. Nah, saya kembalikan ke fakta di lapangan bahwa average trader atau trader yang kemampuannya rata-rata itu paling 7 sampai 13% returnnya per bulan. Kita ambil yang kecil lah, tengah-tengah 10% misalnya. Itu udah Berarti luar kalau biasa Bapak itu ya. pengen, ya itu sudah hebat banget, itu udah kipas-kipas itu Pak. Itu yang average, atau ambil kecil lah 5% misalkan. Berarti 5 sampai 10% target average trader itu per bulannya. Sometimes di bawah itu, sometimes mereka lose juga kan. Nah, ambil rata-rata 5 sampai 10% berarti kalau dia punya target sebulan bisa dapat 10 juta rupiah, berarti itu paling tidak dia harus sediakan 100 sampai ya katakanlah 200 juta rupiah untuk modalnya. Jadi dibalik, goalnya dulu ini yang kita tetapkan, baru nanti kita susun nih modalnya kira-kira berapa dengan fakta yang ada di lapangan tadi. Intinya goal ini harus tetap ada. Kita tidak katakan pasti akan dapat seperti itu, tapi ini jadi path atau jalur kita untuk mau mencapai angka itu apa yang perlu kita lakukan. Baru kemudian kita masuk ke metode analisanya. Nah, metode analisisnya seperti apa yang akan kita pakai. Pendekatannya kan ada banyak itu. Ketika kita bicara metode analisis, kita mau pakai apa nih? Kita mau pakai trend following kah? Atau sesuai tren aja, pokoknya kalau uptrend saya hanya buy saja, yang mana itu adalah tentu strategi yang paling baik kan, paling aman. Atau saya mau sometimes saya counter trennya. Misalkan mungkin nanti pembicaraan yang lebih lanjut kita bisa bicara price pattern, atau kita bicara teori wave, atau yang sekarang lagi marak mungkin smart money concept seperti itu yang lagi ngetren ya. Betul. Apapun itu tetap harus kita tetapkan nih, saya mau pakai metode analisisnya yang seperti apa. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu metode analisisnya, kita harus juga tetapkan strateginya, karena metode dengan strategi itu agak sedikit berbeda. Saya ambil contoh, misalkan kita pakai metodenya, katakanlah moving average. Moving average itu kan sebenarnya trend following sebenarnya, tapi strateginya gimana? Misal ketika dia koreksi ke area support atau moving average, saya mau entry-nya berapa banyak. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut ketika sudah bicara money management. Misal nih, sudah dihitung-hitung, saya boleh nih, misalkan entry-nya 5 lot. Mau ambil sekaligus 5 lot atau sedikit-sedikit nih, misalkan 3 dulu, kalau dia naik, buy misalkan, dia naik masuk lagi 2, atau gimana gitu. Atau langsung mau 5. Atau diperkecil, itu namanya strategi. Itu nanti harus ditetapkan dalam trading plan. Masuk ke dalam metode analisis plus strateginya. Kemudian mau pakai technical atau dicampur dengan fundamental atau hanya technical saja, itu juga harus ditetapkan dalam trading plan. Ini nanti semua akan mengarah kepada cara kita mengidentifikasi peluangnya, karena beda-beda kan Pak ya. Bahkan mau long term kah atau short term kah, ya, misalkan saya pokoknya buy hold, saya lihat 1-2 minggu ke depan, bisa. Atau saya lihat 1 bulan ke depan, itu bisa. Tapi ada yang lebih agresif, oh saya 1 hari sekali minimal trade. Atau mau yang lebih agresif lagi, misalkan CPI scalping, itu tetap harus ditentukan di awal. Kita tulis benar-benar dalam trading. Ini saya anjurkan ditulis sebenarnya. Kenapa Pak? Yang ditulis aja kadang-kadang ini yang terakhir. Kedisiplinannya bisa nggak? Yang kuncinya di situ. Ditulis aja kadang-kadang masih dilanggar, apalagi kalau nggak ditulis. Sudah ditulis, ditetapkan, baru nanti kita masuk ke yang kuncinya nih, rajanya nih, risk dan money management plan. Nah, kalau saya membaginya seperti ini, Pak. Jadi goalnya di dalam trading plan ada, metode analisis termasuk pernik-pernik ya, strateginya gimana,
Kalau SLTP itu penempatannya seperti apa, menentukannya pakai apa, apakah pakai support resisten yang klasik, atau pakai apa istilahnya supply and demand, atau mau pakai indikator average to range, misalkan itu macam-macam, silahkan dipilih mana yang sekiranya paling dikuasai dan paling cocok. Karena kalau kita bicara strategi trading kan nggak ada yang superior kan sebenarnya Pak Betul, ya. betul. Itu masing-masing kepada, oh ini saya punya modal sekian, harus disesuaikan nih strateginya yang seperti apa. Makin besar modalnya berarti makin luas memilih strategi. Bener kan Pak ya? Betul, Itu betul. kayak kita mau berangkat perang itu amunisinya sangat banyak. Mau pakai strategi perang seperti apa sih bebas pilih. Tapi kalau amunisinya terbatas, ya harus milih dong. Nggak bisa disamakan dengan yang pelurunya gede gitu. Apalagi yang satu pakai rudal, yang satu cuma pakai katakan mesin gun ya kalah gitu kan. Harus bisa menang nggak yang pakai mesin gun? Bisa, tapi strategi dia harus lebih bagus. Artinya dia harus benar-benar pilih. Nah, seperti itu yang masuk dalam tradingnya. Nah, bicara yang selanjutnya adalah risk management dan management plan. Kalau bicara risk management plan, saya sih kalau orang kan kebanyakan mikirnya itu apa risk management cut loss ya kan Pak ya, cut and switch atau apa istilahnya, cut and reverse ya kalau nggak salah istilah sekarang. Kemudian ada yang lagi averaging atau martingale kah atau pyramiding itu kan bagian dari risk management plan-nya itu harus ditetapkan juga. Jadi kalau saya misalkan nih, oh kalau salah posisi market bergerak tidak sesuai dengan keinginan saya akan cut loss di level sekian. Itu nanti diterjemahkan lagi ke dalam money management plan yang akan kita bahas habis ini. Nah, itu harus dimasukkan. Mau pilih yang mana? Kalau saya sih rekomendasinya adalah cut loss karena itu obat yang paling mujarab. Pahit sekali memang, tapi sangat mujarab. Kalau saya mikirnya gini Pak, misalkan kita punya posisi buy, kemudian harganya turun, cut sesuai dengan batasan resiko. Udah selesai, sakit di hari itu aja. Bukan berarti yang cut and switch dia buka posisi sell, yang buy di cut itu nggak bagus-bagus, tapi perlu diingat bahwa secara psikologi itu akan bebannya akan lebih berat, karena posisi yang kedua ini pasti disadari atau tidak, si trader akan berharap harganya akan sesuai dengan keinginan dia selanjutnya gitu. Nah, kalau ternyata berbalik arah lagi, ya beban psikologinya jadi makin besar. Nah, itu saya pikir seperti itu. Nah, bicara money management, nah ini kalau saya mungkin punya sedikit formula yang mungkin mau saya share ke sobat trader. Sekarang ketika bicara money management plan, saya mau bicara tentang pembagian modal, Pak. Kan money kan ya. Money Ya, betul. management berarti cara kita ngatur modal. Nah, kalau planning saya begini Pak biasanya. Kalau misalkan ini saya ambil contoh agak angka yang bulat Pak ya. Jadi sobat Ya, sahabat trader mungkin biar lebih gampang ngerti ya. jadikan acuan biar saya juga ngitungnya lebih mudah Pak. Kalau Betul, betul. angkanya nggak bulat itu ngitungnya saya repot Pak. Misal ya kita ambil angka yang gampang aja. Misalkan kita punya modal katakanlah 10.000 ya. Nah kalau saya di 10.000 ini saya bagi. Saya bagi dua. Jadi saya bagi menjadi istilah saya itu adalah yang pertama itu reserve capital. Saya nggak tahu ini ada istilahnya nggak di luar sana Pak secara keilmuan. Ini saya kasih istilah Belum sendirilah pernah tahun ketemu nih. 2000 tahun 2008 tahun 2010 ini saya bikin. Saya juga nggak tahu ini apa yang namanya ya. Anggap aja reserve capital atau dana cadangan. Dan yang kedua itu saya sebut risk capital Pak. Tapi saya yakin konsepnya mungkin sudah banyak diketahui, tapi saya mempermudah aja dalam supaya saya menjelaskan ke orang juga gampang, saya sendiri memahaminya juga lebih gampang. Nah, ini saya bagi, Pak. Risk capital ini kira-kira berapa persen? Kita fokus di sini dulu. Kita kira-kira berapa persen dari modal awal kita? Modal awal kita kan yang 10.000 ini ya. Yang 10.000 ini, dari risk capital kira-kira berapa persen? Saya ambil angka bulat ya, sekali lagi sahabat trader, supaya gampang aja kita ngitungnya. Misal 50%. Tentu saja nanti sahabat trader yang lain ya bebas menentukan angkanya berapa, modalnya juga bebas. Tapi konsepnya kira-kira begini. Berarti kan itu sekitar 5.000 ya Pak ya? Ya, $5.000. Oke. Sementara kita punya reserve capital atau dana cadangannya itu berarti sama dong. Kalau 50% berarti juga dia 5.000 ya. 5.000 gitu kan. Nah, kalau saya ketika trade itu kenapa saya katakan tadi modal itu sangat mempengaruhi metode dan strategi kita. Kalau saya modal saya misalkan di sini kurang dari 10.000, let's say misalkan 500 misalkan itu akan lebih kecil ruang saya untuk
melakukan atau memilih strategi-strategi. Ibaratnya kalau saya berantem nih Pak di ruangan, di lapangan nih, lapangan saya kepepet, saya bisa kabur Pak. Tapi kalau saya berantem di ruangan sempit, pilihannya adalah fight or die, betul, gitu betul. kan? Hanya dua pilihan itu. Saya tidak bisa flee, saya tidak bisa kabur. Tapi kalau lapangannya luas, saya bisa kabur. Ada tiga pilihan. Nah, maksud saya seperti itu. Tapi itu balik lagi kepada masing-masing ya. Nah, dari risk capital ini saya bagi lagi Pak. Saya bagi lagi dari 5.000 ini, itu berapa persen yang saya alokasikan untuk risiko per trade-nya. Jadi saya ada satu lagi parameter risk per trade. Bahasa Inggrisnya agak kacau, tapi biarin lah. Itu saya alokasikan. Mau berapa? Kalau saya sih saranin antara 5 sampai 10%. 5 sampai 10%. Ini juga akan dikembalikan kepada masing-masing trader. Kalau tradernya dia agak soft, agak mild, mungkin dia maksimal ambil 5% untuk risiko per trade-nya. Tapi kalau dia risk taker biasanya dia ambil 10%. Dan ini angkanya kan cukup lumayan. Kalau 5% berarti per trade-nya dia loss 250. Kalau per 10% dia risiko per trade-nya itu loss maksimal $500. Nah, dari situ. Nah, ini yang saya tekankan berulang-ulang kepada teman-teman yang um, belajar bareng-bareng saya di Forex MF, juga di luar Forex MF juga ada beberapa trader yang nyari-nyari, ada yang dari Medan, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Riau Pak, sampai datang ke Oh, Bandung pengen pengen ngobrol, ya itu pokoknya inilah bikin aja. Dan semuanya semuanya yang babak belur itu nggak punya ini Pak, hmm, nggak tahu ini. Oh iya gitu. Jadi banyak gitunya. Jadi seolah-olah banyak wow momennya. Oh gitu loh. Nah ini padahal ini kan sederhana sekali. Kalau kita punya bisnis, kita punya modal ya diatur. Kalau modal nggak diatur, kita punya modal segede apapun bakal boncos. Kalau saya bilang seperti itu. Kalau nggak diatur, semuanya betul, begitu. betul, betul. Itu kan balik ke mentality sebenarnya. Ada mental, istilah kita dalam tanda kutip mental kaya atau mental miskin nih. Kalau mental miskin dikasih uang katakan 100 juta, mungkin seminggu 2 minggu habis Pak. Hmm, Tapi kalau dia mental kaya, dia tahu, ini 200 juta gue bagi begini, 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 begini. Oke, yang buat senang-senang adalah kira-kira mungkin 10% misalkan. Yang lain saya investasikan, saya putar. Kayak gitu kan biasanya kan. Nah, sama betul, betul. trading juga gitu. Nah, ketika sudah di sini ya udah berarti balik lagi ke yang tadi Pak. Metode analisisnya harus match dengan Hmm, ini. Udah, itu kenapa kita perlu yang namanya menguji coba metode analisis tertentu sebelum kita pakai. Nah, kalau di Forex MF yang tugasnya menguji coba itu di tim riset kami. Jadi yang sudah diuji coba, jadi yang babak belur kami sebenarnya. Yang jelek nggak kita keluarin. Ketika dia cukup baik, bisa ya oke lah bisa kita sampaikan kepada trader-trader di Forex MF, itu yang kita keluarkan. Jadi proses babak belurnya tidak perlu dilalui. Kalau saya selalu bilang gitu, biar yang babak belur itu kami. Jadi pengalaman kami bertahun-tahun ini, kami udah babak belur banyak sekali dan itu Anda tidak perlu lalui. Nah, itu hmm, enaknya zaman sekarang. Kalau kita dulu kan bener-bener, wah, nggak tahu harus belajar betul. kemana. Nah, dulu tuh anekdotnya Forex sama dengan forest itu Pak. Hutan nih, nggak tahu harus ngapain. Anekdotnya seperti itu. Sekarang banyak banget sumbernya, luar biasa, luar biasa. Nah, seperti ini Pak. Jadi kalau kita sudah dapat risk per trade-nya 5% atau kita ambil 10% deh. Dia loss 10 kali berturut-turut kan, baru dia habis risk capitalnya. Ya, Jadi in case ini 10 kali loss berturut-turut, itu kan berarti dia baru kenanya itu di 5.000 kan Pak ya. Ini ya, kita nggak hitung komisi dan lain-lain dulu ya. ya. Hitung kasar dulu deh. Artinya dia punya kesempatan setidaknya 10 kali ini untuk Hmm, loss berturut-turut, di yang mana itu sangat jarang terjadi. ya, Sangat-sangat jarang terjadi. Itu kita bicara nggak usah analisis lah, tutup mata deh misalkan. Seperti yang pernah kita bicarakan Pak, kita lempar koin, 50% kan peluangnya. betul. Itu nggak pakai analisis, tapi kalau kita punya metode analisis seperti yang saya sampaikan di awal, yang sudah teruji, yang sudah kita coba, yang sudah ada track recordnya paling tidak, kalau kita tidak punya sempat waktu untuk mencoba, ya udah kita lihat, oh ini dia track recordnya 70% atau 60% atau 50% atau even 30%, kalau risk reward ratio-nya bagus ya, why not?
Seperti itu. Jadi ini nanti masuk ke risk reward ratio, nanti habis kita bicara ini, kita bicarakan itu. Intinya adalah kalau dengan planning seperti ini, dia punya kesempatan untuk 10 kali salah. Dibandingkan misalkan kalau kita, saya punya 10.000, saya bisa masuk berapa lot nih? Nah itu nanti kita hitung lagi. 10.000 bisa masuk berapa lot? 5 lot, ya habis langsung, 5.000 kepake langsung. Gitu. Kalau Ya, sekali salah, ya udah tinggal setengah modalnya. Tapi menarik kalau ya. ini dia 10 kali salah itu baru berkurang setengah. Ya, 10 kali salah loh itu. Artinya ketika sudah kena risiko itu, dia masih punya yang ini kan? betul betul. Masih punya ini. Ya nggak pahit-pahit amat lah. Walaupun sebenarnya kan kalau orang trading sebenarnya ketika dia masuk modal sekian, dia sudah siap kan dengan uang itu hilang. Karena kan kesepakatannya di awal kan itu harus uang dingin kan? Betul. Bukan uang yang untuk dipakai untuk yang lain-lain. Ya. Ketika ini misalkan nih tercapai nih 10 kali loss, dan dia loss 5.000, dia masih punya waktu untuk regroup nih, yang 5.000 ini dia mau apain? Apakah dia mau puterin lagi? Silakan, tetapi tentu saja nanti kita mulainya di sini bukan 5.000 lagi. Bukan 10.000, tetapi 5.000. Nah, tinggal kita atur aja di sini. Sorry, kepencet. Nah, di sini berarti jadinya 5.000, Pak. Di sini 5.000, berarti di sini tinggal 2.500, 2.800. Kita terus breakdown. Sehingga kalau misalkan dia punya 10.000, dia entry satu lot, misalkan, dia hanya punya 10 kali kesempatan. Tapi kalau dengan proses seperti ini, bisa 20, bahkan mungkin bisa 30 kali peluangnya. Nah, di situ pentingnya. Hmm. Nah, sekarang kita ganti misalkan, Pak. Seandainya ini kita 5.000 ya. 5.000 kemudian kita bagi dua lagi. Ini risk-nya sama-sama 50% misalkan, ini 2.500, reserve-nya, cadangannya, resikonya 2.500. Setiap kali trade, sama itu, resiko per trade-nya, misalkan ambil 10% deh, 10%. Berarti kan ada 10 kali salah, 10 kali peluang untuk salah, baru habis 2.500 kan? Betul betul. Tadi, pas masih 10.000, ada 10 kali peluang, sekarang ada 10 kali lagi, udah 20 kali peluang. Masih kena lagi, berarti tinggal 2.500 di breakdown lagi, dan itu bisa berlanjut terus. Bahkan bisa lebih dari 30 kali peluang, 40 kali, kalau memang dia betul-betul di breakdown. Nah, pertanyaannya kemudian, ini masuk ke pertanyaan yang paling penting, Pak. Dan yang paling banyak ditanyakan orang, berapa lot untuk trade-nya? Sekali, istilah jalanannya kan sekali shoot gitu, Pak. Ya, betul. Sekali shoot berapa lot? Nah, ini bisa kita bahas atau bisa kita hitung dengan yang namanya position sizing, Pak. Nah, position sizing ini sebenarnya adalah bagaimana cara kita ngatur jumlah lotnya nih. Jumlah lotnya gimana nih kita ngatur? Jadi kalau kita punya uang tadi 10.000 lot tadi, 10.000 dolar tadi, apakah kita harus entry satu lot, atau setengah lot, atau 2 lot, atau 3 lot? Itu bisa dihitung berdasarkan position sizing. Yang penting tadi, Pak, ketika kita sudah tahu risk capitalnya, risk capital misalkan tadi 5.000 ya, Ya. 5.000, kemudian kita sudah tahu risk per trade-nya itu 10%, berarti itu kan sama dengan 500 ya, misal nih kita ambil yang gampang aja. Kita sudah tahu nih, pokoknya sekali kita trade, loss-nya nggak boleh lebih dari 500. Kita kesampingkan dulu commission swap dan lain-lainnya, Pak ya. Ya. Pokoknya kalau sekali trade itu nggak boleh lebih dari 500 dolar loss-nya. Pertanyaannya berapa lot? Sebenarnya kan gampang. Kita tinggal lihat itu stop loss-nya di berapa. Stop loss-nya itu di berapa per trade-nya. Kan kita sudah bisa lihat tuh, kalau kita sell di sini, stop loss itu kita hitung, Pak. Kalau kita hitung seperti itu, kalau dikapitalkan itu berapa dolar. Misalkan kalau kita punya trade, dihitung-hitung nih stop loss di sini, kalau dihitung entry satu lot, misalkan itu loss-nya 500 minusnya kalau kita loss. Berarti tinggal dihitung berapa lot ya, 500 dolar ini, yang 500 dolar ini dibagi dengan maksimum risk per trade-nya. Berarti 500 bagi 500 jadi 1. Kalau ini misalkan adalah ternyata, oh kok cuma 250 dolar. Sorry. Kok ternyata 250 dolar risiko per trade-nya. Di sini ketika dihitung-hitung hanya 250 dolar. Berarti lotnya ya udah 250 dolar ini dibagi 500.
Kebalik, iya, $250 dibagi 500 bisa lebih besar. Kebalik ya. 500 dibagi $250 berarti bisa lebih besar, jadi 2 lot. Nah, kalau tadi risknya 500, resikonya maksimal 500, 500 bagi 500 satu. Kalau ternyata stop lossnya lebih kecil, ya 500 bagi 250 jadi dua. Jadi lot itu kalau saya melihatnya seperti ini, Pak. Lot itu tergantung berapa besar risikonya Betul, secara betul, betul, analisis betul. teknikal. Jadi tidak harus, boleh sih kalau pokoknya saya mau trade satu lot terus, it's okay. Tapi kalau saya ngelihat lebih optimal kalau kita melakukan position sizing seperti ini. Sehingga kalau kita loss, resikonya tidak melebihi toleransi risiko, Ya, tapi terukur lah modalnya ya. bisa optimal. Betul, Ya, modalnya juga bisa optimal, Pak. Kan, aduh, jangan-jangan kalau gua masuk satu lot kegedean nih. Aduh, nanti cut loss-nya di berapa ya? Kita hitung aja berapa loss-nya. Lot itu ngikutin. Nah, supaya lebih gampang, itu saya punya sesuatu, Pak. Di Forex IMF itu ada, saya tunjukkan sebentar ya. Itu ada satu tool di website Forex IMF. Sahabat trader bisa masuk ke website foreximf.com, bisa masuk suatu tool, tapi ini dikasih slash kalkulator. Nah, ini lebih enak, kok salah, salah, salah. Mesti info kecil kali ya. kalkulator. Dia ternyata case sensitif. Oke, ini tinggal kita masukin, Pak. Kita punya Hmm, equity berapa? Nah, saran saya di account equity ini jangan masukin modal awalnya, saran lo ya. Tapi kalau mau langsung, oh pokoknya saya hajar di modal awal, Pak, silakan, yang 10.000 tadi. Saran saya sih masukin di situ risk capitalnya. Jadi kalau kita tadi punya modal 10.000, risk capitalnya 5.000, misalkan yang kita masukkan di sini 5.000-nya, Pak. hmm. Saran saya, tapi kalau mau ambil hajar di modal awal langsung, no problem. Lalu persentase risknya berapa? Ambil misalkan 10%. Tinggal kita masukkan nih, enter, muncul nih, berarti tolarisnya 500, ya kan? Kemudian currency pair-nya apa? Nah, ini yang agak tricky nih, kalau Aussian, cross rate, USD Yen, USD Swiss franc kan pengalinya mungkin nggak sama nih, Ya, dolarnya itu. betul. Ya, Pip dengan dolarnya kan agak beda-beda ya. ya. Ini masukin aja di sini. Misalkan di Aussian, misalkan harga sekarang berapa, opennya di harga sekian, stop loss-nya misalkan kita bahkan nggak perlu masukin di sini buy atau sell. Nanti sistemnya bisa ngebaca kita punya posisi buy atau sell. Jadi misalkan kalau kita buy 93 poin, open posisinya 93,638, stop loss-nya misalkan di 92 misalkan, atau 93,500, dia udah tahu ini, oh ini pasti posisinya buy, karena stop loss-nya lebih rendah. Gitu. Udah, tinggal kita hitung aja. Oke. Jadi dia hitung otomatis ya. Yes, langsung Oke, ketemu. Oh, 4,9 lot 9 lot. kita bisain. Baik, luar biasa ini Gitu, Pak Eko. Pak. Cuman sayang nih waktunya sangat terbatas nih Pak. Jadi kita, Ya, sahabat trader, ini menarik. Jadi kita akan lanjutkan di minggu depan tentu dengan Pak Eko ya. Saya melihat banyak hal itu. Jadi kita ini betul-betul profesional sebagai trader. Jadi tidak masuk asal-asal saja. Jadi kita ada sistem manajemen pengaturan modalnya dan juga ada cara-cara hitungnya sudah dijelasin Pak Eko. Bahkan kalau kita nggak mau pusing, kita tinggal masuk ke websitenya. Oleh sebab itu penting jadi nasabah di 4EMF, sahabat trader ya. Semua disediakan gitu kan ya. Ya, iya, Pak. jadi ya saya setuju dan merasa ini sangat berharga bahwa trading itu jangan main feeling-feeling asal-asal begitu kan ya. Kadang-kadang saya lihat orang Setuju, setor setuju. 10.000 masuknya 5 lot gitu kan. Itu kan namanya overtrade ya. Sebentar Anda Iya, habis iya. gitu kan ya. Nah, itu Betul, betul. sebabnya ini sangat menarik. Ini dengan terencana dan teratur begini tentu akan menyebabkan hasil Anda akan semakin baik. Kan begitu kan ya, Pak Eko ya. Betul, Nah, betul, Pak. Betul. jadi terima kasih nih Pak Eko. Jadi kita sambung untuk minggu depan. Nah, teman-teman, jadi minggu depan ini kita minta Pak Eko jelasin teknikalnya. Ini sangat menarik. Setelah manajemen kita masuk teknikalnya, itu analisa cara entry-nya di mana sih kalau kita sudah dapatkan lot sekian gitu kan ya. Kan begitu ya Pak Eko ya. Ya, iya, iya, Pak, iya, Pak. Oke, jadi sementara kita sampai di sini supaya video ini nggak terlalu kepanjangan. Jadi teman-teman dapatkan poinnya. Kalau teman-teman bingung lihat berulang-ulang, pasti dapatkan poinnya. Oke, salam sukses buat sahabat trader dan terima kasih buat Pak Eko Trijuni dari Forex IMF. Sampai jumpa video berikutnya.